Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, semangat pagi. Video kali ini sangat urgent dan sangat penting tentang pentingnya menyamakan nama di KK, KTP dan akte kelahiran, ya. Sebelum menuju ke KUA, ya. Baik untuk calon pengantin, catin, ya, maupun kedua orang tuanya, sangat krusial, ya, untuk kelancaran proses administrasi pernikahan di desa, kelurahan hingga ke KUA, ya. Sebab ketidaksesuaian nama bisa menyebabkan satu, penolakan berkas di tingkat desa atau kelurahan atau KUA. Terutama di desa dan kelurahan harus disamakan dulu sebelum mengetik atau membuat N1, N2, N3, N4, N5 misalnya dan lain sebagainya, ya. Untuk rekomendasi N10 semuanya tetap dilihat dulu sama apa tidak namanya, ya, di KTP, KK dan juga di akte kelahiran. Ketidaksesuaian nama bisa menyebabkan proses verifikasi tertunda, terutama saat input data ke aplikasi SIMKAH, Sistem Informasi Manajemen Nikah. Ketidaksesuaian nama bisa menyebabkan kesulitan hukum atau administrasi setelah pernikahan, termasuk saat membuat akte nikah, kartu keluarga baru, dan akte kelahiran anak. Ada beberapa peraturan Menteri Agama, di antaranya nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, ya. Dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa petugas pencatat nikah wajib melakukan verifikasi terhadap data calon suami, calon istri, dan wali nikah, termasuk kesesuaian nama dan identitas sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan yang sah. Ya, ada lagi PMA nomor 22 tahun 2024 yang mengatur hal serupa. PMA nomor 22 tahun 2024 ini menggantikan PMA sebelumnya dan menekankan pentingnya kesesuaian data identitas dalam proses pencatatan pernikahan. Selain itu, PMA nomor 24 tahun 2024 mengatur tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama atau KUA yang mencakup peningkatan peran dan kinerja KUA dalam memberikan layanan kepada masyarakat Islam. Meskipun PMA ini, ya, lebih fokus pada struktur organisasi, penataan ini mendukung kelancaran proses administrasi pernikahan, termasuk verifikasi data identitas. Dengan demikian, penting bagi calon pengantin dan orang tua mereka untuk memastikan bahwa nama dan identitas pada dokumen resmi seperti KK, KTP, dan akte kelahiran, ya, sesuai dan konsisten. Ya, data lain yang bisa dilibatkan dalam hal ini adalah ijazah terakhir juga, ya, bisa dilihat juga, ya. Ketidaksesuaian data
dapat menghambat proses administrasi di tingkat desa, kelurahan hingga KUA. Rekan-rekan semua, perbedaan nama, bahkan perbedaan kecil seperti spasi, misalnya Muhammad Rizki, Muhammad spasi Rizki, kemudian Muhammad Rizki tidak ada spasinya, itu harus disamakan, harus dibetulkan, ya. Jadi rekan-rekan yang ada di desa dan kelurahan dan di KUA harus diperhatikan ini, ya. Apalagi yang dari KUA juga mengacu yang dari desa dan kelurahan. Kerjasama yang baik akan melancarkan proses verifikasi. Perbedaan kecil seperti tanda titik, contoh MOCH titik, ya, Muhammad MOCH, siapa misalnya, ya, Muhammad Thayyib misalnya, ya. Kemudian MOCH titik, ya, lalu M spasi, itu beda semua, ya. Samakan. Apakah dengan KTP KK, ya, karena mungkin mau dapat warisan sudah pakai nama itu, ya berarti aktenya yang dirubah, atau disesuaikan dengan akte kelahirannya karena nama di ijazah bapaknya sudah itu, maka KTP KK-nya yang dirubah. Maka konsultasikan, ya, dengan pejabat yang berwenang, yang ada di mall misalnya, mall pelayanan, yang ada di dinas pendudukan misalnya, ya, di Dukcapil. Konsultasi, samakan dulu, baru ke kelurahan atau ke desa atau ke KUA, seperti itu. Tetap verifikasi akhir di KUA. Kalau tidak sama, samakan dulu, seperti itu. Dan harus itu, ya, huruf capital, ya, huruf kapital, kecil atau besar misalnya, atau singkatan nama seperti MOCH itu tadi keliru, tidak sama, samakan dulu, ya, samakan dulu, seperti itu. Itu wajib disamakan terlebih dahulu sebelum mengurus pernikahan di desa, kelurahan hingga KUA, karena sistem pencatatan pernikahan seperti SIMKAH membaca data secara tepat, secara presisi, dan beda sedikit saja dianggap data tidak valid atau bahkan orang yang berbeda. Maka pihak-pihak yang terkait seperti desa dan kelurahan harus sangat teliti, ya, saat memverifikasi dokumen, ya. Jadi sebelum mengetik itu, sebelum membuat itu NNNNN itu, dilihat dulu sama apa enggak. Kalau tidak sama, mau disamakan dengan yang mana, ya, dirubah dulu, disuruh ngerubah dulu, seperti itu, ya. Mereka, ya, rekan-rekan yang ada di desa, yang ada di kelurahan adalah gerbang awal sebelum berkas naik ke KUA. Jadi kalau ada ketidaksesuaian dan dilewatkan, nanti akan menjadi masalah di tahap-tahap berikutnya. Bisa-bisa harus, ya, memperbaiki mulai dari awal, harus balik lagi seperti awal, ya. Nah, untuk menyamakan atau memperbaiki perbedaan nama di dokumen seperti KTP, KK, dan akte kelahiran, Anda perlu ke instansi, ya, yang menerbitkan masing-masing dokumen. Jika
nama di KTP atau KK tidak sesuai, Anda bisa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil ya. Jadi ajukan perubahan data kependudukan, boleh konsultasi dulu. Mana yang ini harus diperbaiki, apakah aktenya atau KTP KK-nya. Seperti itu ya. Ya, misalnya sudah nama di haji sudah sama dengan ini misalnya, ya pakai nama itu. Yang penting maunya setelah verifikasi SIMK ini sama, yang penting ya, seperti itu. Lampirkan bukti kuat nama yang benar ya. Akte kelahiran atau ijazah atau KTP atau KK ya. Syaratnya fotokopi KTP dan KK, fotokopi akte kelahiran asli dan fotokopi misalnya ya. Ijazah atau dokumen pendukung lain, surat pernyataan atau permohonan perubahan data. Boleh ke desa dulu atau kelurahan bahwa nama siapa ini dengan nama ini adalah sama ya. Baru kemudian ke Disdukcapil seperti itu ya. Jika nama di akte kelahiran tidak sesuai misalnya, maka tempat urusnya ya Disdukcapil juga ya, bagian pencatatan sipil ya. Ajukan perubahan akte kelahiran atau pembetulan pencatatan sipil ya melalui permohonan tertulis. Ya syaratnya akte kelahiran yang asli, fotokopi KTP dan KK, bukti pendukung nama yang benar ya, KTP, ijazah dan lain-lain. Surat pernyataan kebenaran identitas misalnya ya, atau pernyataan sama itu ya. Itu seperti itu. Terkadang dulu butuh penetapan pengadilan, terutama kalau perbedaan dianggap signifikan atau menyangkut identitas hukum, misal mengubah nama depan atau nama orang tua. Begitu dulur ya. Ini video ini sangat penting. Sebarkan ya ke seluruh umat. Jika perlu penyesuaian di semua dokumen, KK, KTP, akte, urutannya ya tergantung mana dokumen yang paling kuat dan benar dulu. Misal jika akte lahir benar, gunakan itu ya sebagai dasar untuk ubah KTP dan KK. Semua perubahan dilakukan di Disdukcapil setempat. Seperti itu ya. Oke. Jadi betul-betul ada perubahan regulasi dulur terkait prosedur perubahan nama dalam akte nikah dan buku nikah ini ya. Seperti saya terangkan terlebih dahulu awal tadi, peraturan sebelumnya PMA nomor 20 tahun 2019 itu pasal 38 ya, tentang pencatatan pernikahan, perubahan nama suami atau istri pada akte nikah. Pada waktu itu dulur, sebelum tahun 2025 ini ya, dapat dilakukan di kantor urusan agama ya, kecamatan ya, kantor urusan agama kecamatan, tanpa perlu putusan pengadilan, cukup berdasarkan akte kelahiran yang baru. Itu kalau dulu ya, PMA nomor 20 tahun 2019. Tapi dulur, peraturan terbaru PMA nomor 30 tahun 2024 ya, mulai tahun 2025 ini berlaku ya, PMA nomor 30 tahun 2024 ini, yang mengatur bahwa setiap permohonan perubahan nama dalam dokumen akte nikah harus melalui proses persidangan dan didasarkan pada putusan pengadilan. Ya, Anda lihat di laman-laman Metro Jateng misalnya, di mana-mana ada ya laman-laman itu. Dilihat dulu lah apa yang Mr. Ali katakan ini benar apa benar, seperti itu ya. Dengan berlakunya PMA nomor 30 tahun 2024, prosedur perubahan nama
dalam akte nikah dan buku nikah, ya. Sekarang ini memerlukan satu, putusan pengadilan yang menetapkan perubahan nama, ya. Dua, dokumen pendukung seperti akte kelahiran yang baru misalnya, dokumen-dokumen yang lainnya, ya. Tiga, permohonan resmi ke KUA kecamatan tempat pencatatan pernikahan. Cari di laman-laman tertentu. Oleh karenanya pentinglah bagi pasangan suami istri yang ingin melakukan perubahan nama dalam dokumen pernikahan untuk mempersiapkan proses hukum, ya, yang diperlukan sesuai dengan ketentuan terbaru ini, ya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Agama PMA nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, perubahan nama dalam akte nikah atau buku nikah harus melalui proses persidangan dan didasarkan pada putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 46 ayat 1 yang berbunyi, perubahan nama suami istri atau orang tua pada akte nikah atau buku nikah dilakukan oleh KUA berdasarkan putusan pengadilan dan dibuktikan dengan melampirkan akte kelahiran. Jadi urus akte kelahiran baik tua, muda, janda, duda, remaja, urus dulu ini akte kelahiran, seperti itu. Dengan demikian setiap permohonan perubahan nama dalam dokumen pernikahan harus melalui proses hukum yang sah, yaitu melalui pengadilan dan tidak dapat dilakukan langsung oleh kantor urusan agama KUA seperti sebelumnya. Ya, ada ayat 2-nya dari pasal 46 ya PMA nomor 30 tahun 2024 ini. Seperti itu. Apa itu? Perubahan nama suami atau istri atau orang tua yang sudah meninggal dunia ya didasarkan pada penetapan pengadilan. Jadi meskipun meninggal dunia, kalau menurut pasal ini loh dulur ya, perubahan nama suami, istri atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan. Peraturan ini mulai berlaku pada tahun 2025 dan menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PMA nomor 20 tahun 2019 yang memungkinkan perubahan nama dilakukan oleh KUA ya pada waktu itu ya, yang PMA nomor 20 tahun 2019 ya, tanpa putusan pengadilan. Tapi sekarang berubah semuanya ya. Maksudnya berbeda lah, seperti harus ada putusan pengadilan sesuai dengan ayat tadi ya, nomor 30 tahun 2024. Seperti itu tuh ya. Anda akseslah salinan resmi PMA nomor 30 tahun 2024 melalui situs resmi Disduk Capil ya. Ada di situ, insya Allah ada ya. Luar biasa memang. Untuk perubahan tempat dan tanggal lahir dalam buku nikah bagaimana, Mister? Ya, atau akte nikah? Ya, saya kasih bunyinya ya, penjelasan PMA nomor 30 tahun 2024. Perubahan data non nama seperti tempat lahir, tanggal lahir, ya, pekerjaan, alamat, atau nik masih dapat dilakukan oleh KUA tanpa perlu putusan pengadilan selama ada dokumen pendukung yang sah dan konsisten ya. Jadi pokoknya yang non nama itu bisa ya. Dasarnya apa?
Meskipun PMA nomor 30 tahun 2024 memperketat perubahan nama, jadi tidak semua perubahan harus lewat pengadilan. Pasal 47 ayat 1 ya berbunyi, ya sampean kan ada laman-laman kan banyak ya itu. Bisa di cross check ya video saya ini, mudah-mudahan tidak ada salah ya. Mohon maaf kalau ada salah. Ya ini penting video ini ya. Pejabat pedesaan, pejabat kelurahan, masyarakat seluruhnya, bukan selara, seluruhnya ya bisa mengakses video saya ini ya. Pasal 47 ayat 1 berbunyi, perubahan data selain nama, ya selain nama suami, istri atau orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46 dapat dilakukan oleh KUA berdasarkan dokumen kependudukan yang sah. Jadi selain nama, non nama ya. Ya. Itu artinya tempat atau tanggal lahir bisa diubah oleh KUA langsung ya. Asalkan Anda melampirkan KTP dan KK terbaru, akte kelahiran yang sah, buku nikah asli, seperti itu ya. Seperti itu dulur ya. Jadi pekerjaan, alamat atau NIK masih dapat dilakukan di KUA ya. Konsultasikan dengan KUA masing-masing ya. Seperti itu. Jadi ikuti prosedur ini dulur ya. Jadi kalau yang diubah adalah nama suami, istri atau orang tua, maka wajib pakai putusan pengadilan pasal 46 ayat 1 ayat 2 juga ada ya. Seperti itu dulur. Sekarang bagaimana ya membuat kelahiran itu? Saya kan sudah tua, mau nikah lagi misalnya seperti itu ya. Anda sudah duda dan janda dan sudah berumur tapi dapat jodoh lagi misalnya ya. Ya Anda harus mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Distrik Capil sesuai domisili tempat tinggal orang tua bayi ya. Sesuai dengan tempat tinggal orang tua Anda ya. Itu kalau bayi ya bayi, kalau Anda yang sudah tua yang ngurus di sana tetap ya. Ke Disduk Capil kabupaten atau kota tempat orang tua berdomisili, biasanya sesuai alamat di KK. Bisa juga melalui kecamatan jika sudah terintegrasi pelayanan ya. Bisa melalui online, melalui aplikasi SIAK, website Disduk Capil atau Posyandu atau RS, rumah sakit tertentu yang bekerja sama. Syarat mengurus akte kelahiran itu apa? Untuk anak usia 0 hingga 60 hari, dokumen yang disiapkan ya surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit atau puskesmas, fotokopi KK terbaru orang tua. Jadi ya dokumen-dokumen itu harus ada dulur ya. Kalau belum ada ya diadakan dulu. Fotokopi KTP kedua orang tua, kalau hilang KTP-nya ya diurus dulu ya. Seperti itu. Kalau belum punya ya mengurus ya. Buku nikah atau akte perkawinan asli dan fotokopi ya. Kalau tidak ada gimana? Ya ngurus dulu. Jadi duplikat, atau kalau sudah tua yang mau nikah ini ya pakai SPTJM gitu ya. Konsultasilah dengan desa dan kelurahan ya. Apalagi persyaratannya ya formulir permohonan itu ada di Disduk Capil atau mal-mal pelayanan ya, atau di website ada ya. Nama lengkap anak dan agama. Catatan tambahannya dulur, jika anak lahir di luar nikah biasanya diperlukan surat pernyataan tanggung jawab atau penetapan pengadilan ya, tergantung kasusnya. Jika anak lahir ya di luar wilayah domisili bisa menggunakan surat keterangan tempat tinggal SKTT dulur, atau minta pengantar dari RT RW ya. Biasanya selesai dalam 3 atau 7 hari. Ada yang 1 hari, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Biayanya gratis sesuai Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Kemarin itu ada yang ngurus
kayaknya apa 1 hari gitu ya. Seperti itu. Ya, Anda cobalah. Biasanya 3 hingga 7 hari. Jauh-jauh hari lah makanya sampean kerjakan dulu itu, ya. Kalau orang tua tidak memiliki buku nikah atau akte perkawinan, kamu atau Anda bisa mengurus akte kelahiran dengan membuat SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, ini solusi resmi yang diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri ya, dulur ya, Permendagri ya, nomor 108 tahun 2019 ya. Jenis SPTJM yang digunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri misalnya ya. Dinyatakan oleh kedua orang tua bahwa mereka adalah pasangan suami istri meskipun belum tercatat secara hukum negara. Dilengkapi fotokopi KTP dan kakak orang tua. Ditandatangani bermaterai dan diketahui RT RW atau lurah. SPTJM kebenaran data kelahiran anak digunakan untuk menyatakan bahwa data kelahiran anak benar. Persyaratan tambahan misalnya surat keterangan lahir dari bidan atau RS, fotokopi dan KTP orang tua, nama anak yang akan dicantumkan, formulir dari Disduk Capil, seperti itu ya. Catatan, jika hanya ibu yang hadir atau ayah tidak diketahui atau meninggal atau meninggalkan, maka ayah tidak akan dicantumkan di akte dan anak berstatus sebagai anak dari seorang ibu. Seperti itu, Dilor. Tapi kalau kedua orang tua hadir dan mengakui bersama, maka nama ayah dan ibu bisa tetap tercantum di akte kelahiran. Seperti itu ya. Jadi yang sulit-sulit, yang tanya ada ya, kok bapak saya sudah lama meninggal nggak ada buku nikah ya. Jadi akte kelahiran masih bisa dibuat asal pakai prosedur apa? SPTJM dengan benar. Seperti itu, saudara. Jadi langkah terbaik adalah merupakan preventif ya. Bukan reaktif. Preventif itu pencegahan. Selagi belum perlu digunakan, benahi data kependudukan sekarang juga. Anak semua itu memiliki apa? Hak administrasi. Betulkan dulu semuanya. Ya, sekarang ya. Sekarang juga lihat, cari dokumen-dokumen Anda sekarang sebelum putra-putri Anda menikah. Ya. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah tentunya ya. Tidak gobok-gobok seperti itu. Ya. Luar biasa, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bisa disebarkan video ini ya, yang belum tahu kayaknya harus deh melihat videonya Mister ini ya. Penting sekali. Biar tidak ribet sampean putra-putri Anda mau nikah atau Anda sendiri mau nikah, gitu ya. Betulkan dulu, samakan nama, terutama samakan nama ya. Titiknya, apostrofnya, spasinya, huruf besar kecilnya ya. Begitu. Semangat buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.